Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinuddin, menyebut kehadiran mereka dalam gelar perkara khusus merupakan bagian dari upaya mengawal proses hukum agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan due process of law. Khozinuddin menegaskan gelar perkara khusus ini diajukan oleh pihaknya sejak tahap penyelidikan dan menjadi penting karena menyangkut keabsahan barang bukti ijazah yang disebut telah disita penyidik. Menurutnya, tidak mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan fitnah atau pencemaran nama baik tanpa pernah ditunjukkan bukti ijazah asli yang menjadi dasar penetapan tersebut. Gelar perkara khusus ini juga tidak lepas dari apa yang kami mohonkan. 2 kali kami mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Yang pertama di tanggal 21 Juli 2025 yang lalu dan yang terakhir di tanggal 20 November 2025. Yang gelar perkara dulu kami memang minta agar ada gelar perkara saat penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan yang saat itu ada setidaknya 12 orang yang ditetapkan sebagai terlapor. Nah, dalam perkembangannya 12 terlapor dengan 3 klaster ini tidak semuanya menjadi tersangka. Klaster media atau klaster YouTuber itu hilang dari posisinya dan kemudian ditingkatkan menjadi tersangka 8 orang yang dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yang kami sebut sebagai aktivis, klaster kedua yang kami sebut sebagai akademisi. Kami sendiri membentuk tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Di gelar perkara khusus hasil perjuangan dari kuasa hukum kami prinsipal yang telah diterima oleh pihak Turunin itu gak enak sama TV lain. Polda Metro Jaya menjadwalkan gelar perkara khusus dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, termasuk Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM. Hasil gelar perkara ini akan menentukan arah lanjutan penanganan kasus yang menjadi sorotan publik tersebut. NTV melaporkan. Ya, mirsa kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Langsung saja kita akan membahas apa esensi dari gelar perkara khusus tersebut termasuk konsepnya. Kita akan bahas bersama narasumber yang akan berbincang bersama kami. Saya perkenalkan terlebih dahulu satu persatu narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio Toba Inti Tower Jakarta. Di sebelah kiri saya ada Pak Azam Khan, kuasa hukum dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Selamat datang Pak Azam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersama kami. Dan di sebelah Pak Azam ada Prof. Joko Sri Widodo, ahli peradilan pidana Universitas Bhayangkara Jakarta. Selamat datang Prof. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan di samping Prof. Joko ada kuasa hukum Jokowi, Bang Yakub Hasibuan. Bang Yakub, terima kasih. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Saya juga sempat menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto, tapi beliau berhalangan hadir bersama kita di sini. Tapi ada Prof. Joko yang akan nanti secara konsep apa yang dilakukan oleh penyidik terkait gelar perkara khusus semalam. Tapi sebelum itu saya mau ke Pak Azam. Pak Azam, penyidik sudah memperlihatkan ijazah asli Jokowi, itu artinya sudah tidak ada keraguan dari tim TPO terkait dengan keaslian ijazah Jokowi yang ditujukan semalam? Jadi konteksnya bukan soal keraguan. Ini kan menyangkut kepastian. Kalau sudah menyangkut kepastian, tidak bisa justifikasi itu hanya dilihat dengan mata. Terus dikatakan itu clear asli. Walaupun dia ada watermarknya juga tipis, embossnya juga saya lihat tipis. Materainya hijau. Kalau yang pembanding kita kan merah materainya. Nah, paling utama sebenarnya bukan soal itu. Jadi menetapkan tersangka 8 dari 12 terlapor itu dasarnya kan 310, 311 pencemaran nama baik dan fitnah. Sebenarnya ini terpisah antara 2 pasal ini yang mana gitu. Fitnah itu lain, pencemaran nama baik itu lain, gitu loh ya. Lalu ditambah lagi pembebanan 160, ada lagi pasal 27A. Ada lagi pasal 28. 28 ini urusan sarah. Saya juga bingung. Masa ijazah ini ada hubungan dengan sarah gitu loh. Kan bingung saya ini. Nah, terus ada lagi yang lebih tinggi. 32 ITE. Ada lagi pasal 35 ITE. Yang ancamannya juga 8 tahun dan 12 tahun. Sehingga sebegitu banyaknya dipikul. Walaupun itu dibagi. Dibagi kalau yang kloter pertama itu kan ada 5 orang, cuman Bang Egy Sujana sakit, nggak bisa hadir. Maka yang 4 ini dibebani pasal 310, 311, 160, kira-kira itu. Nah, kalau yang ini
yang kloter RRT ini, Roy Suryo, Rismond sama Tifa, karena saya juga tim lawyernya di situ, itu dibebani pasal 310, 311, 32, 35. Nah gitu loh ya. Nah kembali pada Baik, pasal yang tadi baru Pak Azam sebutkan, apakah itu baru diketahui karena Pak Roy sendiri bilang bahwa baru mengetahui itu. Kalau belum tahu mungkin Bang Yakub yang akan ngasih tahu. Bang Yakub, silakan kasih tahu apa yang jadi pertanyaan kenapa pasal itu muncul. ini saya sudah selesai. Saya tahan dulu. Oke, mungkin saya ya. sedikit komentari mengenai pasal itu dulu. Bahwa mungkin nanti teman-teman media maupun masyarakat luas bisa mengecek juga bahwa dari awal kami sudah sampaikan pasal-pasal yang kami laporkan itu adalah 310, 311 KUHP, 27A, 32 dan 35 ITE. Dari awal kami sudah sampaikan dan orang-orang inisialnya siapa saja yang kami masukkan dalam laporan polisi kami pun sudah kami sampaikan juga. Jadi kalau ada sekarang narasi yang dibangun oleh Mas Roy tadi disampaikan bahwa seakan-akan itu pasal diselundupkan, itu baru dimasukkan penyidik, saya harus sampaikan itu tidak benar dan itu salah. Karena dari awal kita sudah memang itu yang menjadi pokok laporan kami juga. Nah, masalah kenapa ada berbeda-berbeda, nah ini kan tentunya itu adalah kewenangan penyidik juga untuk melihat ada klaster 1, klaster 2. Yang mana yang berdasarkan laporan kami ini memang memenuhi unsur. Kalau berdasarkan laporan kami kan, kami melihat ada sekian orang dilakukan dugaan tindak pidana, lokasinya ini, alat buktinya, linknya ini, pada saatnya kapan. Itu semua udah lengkap dalam laporan kami. Barulah penyidik melakukan penyelidikan awalnya, kemudian ditingkatkan kepada penyidikan. Nah, ketika dugaan tindak pidana ini sudah ditemukan, barulah dicari siapa pelakunya. Baru nih dibelah. Oke, klaster yang pertama ini memenuhi unsur dugaannya pasal sekian. Klaster keduanya ini. Barulah nanti baru dilimpahkan lagi ke penuntut umum. Di situ nanti bisa dipilih lagi pasal mana lagi yang lebih relevan. Apakah dakwaannya itu subsidiar, apakah alternatif dan sebagainya. Itu pun belum tentu juga diputus oleh hakim sebagaimana yang sudah dituntut. Jadi sebenarnya ini masih bertahap nanti check and balance-nya. Jadi maksudnya dari pihak sana pun menurut kami juga tidak perlu khawatir, nanti prosesnya dijalani saja bahwa nanti pembuktian itu ada di persidangan. Oke, ketika pun memang dari tim TPWA ini tidak menerima apa yang disangkakan oleh tim pelapor, apa yang kemudian akan dilakukan berikutnya? Saya luruskan, sekarang udah TPUA kan sudah masuk di kelompok berbeda sekarang. Jadi satu, jadi apa yang ditanyakan tadi sebenarnya ya biasa-biasa saja kita ini. Tak ada yang harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa. Hanya kita meluruskan kepada publik. Ada banyak kejanggalan-kejanggalan di proses perkara ini, gitu loh ya. Kenapa saya katakan? Pertama begini, bahwa dari 12 terlapor itu dan 8 yang menjadi tersangka, itu 1 belum diperiksa. Berarti kan tidak sempurna namanya. Tidak menjadi satu kesatuan. Padahal itu kan satu kesatuan. Harusnya diselesaikan dulu. Dan yang kedua juga, pengajuan-pengajuan saksi dan ahli sudah kita ajukan beberapa kali. Tapi juga belum ada pemeriksaan. Bagaimana ini muncul tersangka? Nah, lebih ironis lagi, pasal 72 KUHP, setiap tersangka wajib diberikan salinan BAP. Sampai detik ini saya ngomong di sini, tidak pernah dikasih. Nah ini bagaimana saya bilang gitu. Wajib pasal 72 KUHP harus diberikan tersangka itu BAP-nya, nanti biar Prof yang menjelaskan. Gitu lah. Ya, silakan. Bisa dijelaskan tuntutan dari tim TPWA ini terkait dengan salinan yang sampai saat ini belum diterima begitu. Apakah ini termasuk cacat prosedur yang dilakukan oleh penyidik? Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pekerjaannya hukum ya. Bagaimana pekerjaannya hukum itu harus bekerja sesuai dengan standar. Standarnya itu hukum acara pidana. Ya, saya mohon maaf ini nanti kalau apa yang saya sampaikan tidak menguntungkan sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena dalam hukum posisinya netral ya. Kita bicara soal hukum saja begitu ya. Ya, jadi hukum pidana itu bekerjanya dari suatu peristiwa dulu. Ya kan? Yang jelas peristiwa dulu. Ini peristiwanya ada atau tidak. Yang kedua, ada perbuatan atau tidak. Yang ketiga, perbuatan diuji. Perbuatan itu melanggar hukum atau tidak, atau perbuatan melawan hukum atau tidak. Asasnya adalah legalitas. Sepanjang dalam undang-undang diatur, maka setiap orang boleh mengadukan kepada penegak hukum terhadap suatu peristiwa itu.
Nah, dari peristiwa itulah tentu penyidik itu, kepolisian menerima aduan itu. Kemudian menindaklanjuti peristiwa itu masuk kategori perbuatan pidana atau tidak. Nah, kalau polisi sudah penegak hukum, pekerjaannya hukum ini tidak boleh juga tidak memiliki kepastian. Kalau tidak kepastian itu artinya ya perkara digantungkan. Tapi kalau perkara ini di SP3 itu kepastian. Tapi kalau perkaranya dilanjutkan itu kepastian hukum juga.